Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan mengenai proyek UAS PLC. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Suci Harinaki dengan NIM 2023-11338. Saya Masaska Putri dengan NIM 2023-11339. Pada proyek UAS kali ini kita akan bikin sistem produksi roti otomatis. Di sini ada deskripsi kasus di mana sistem ini dirancang untuk mengoptimasi proses produksi roti secara efisien dan konsisten. Proses produksi diawasi oleh beberapa sensor penting, seperti 2 sensor suhu oven untuk memastikan pemanggangan optimal, timer sebagai pengatur waktu proses, proximity sensor untuk mendeteksi keberadaan tray, sensor berat untuk kontrol kualitas, sensor kelembapan untuk menjaga tekstur roti, serta door sensor yang berfungsi untuk mengontrol adonan roti yang keluar. Alur kerja sistem dimulai saat adonan roti masuk ke jalur produksi, kemudian dipanggang di dalam oven dengan suhu dan waktu yang terkontrol. Setelah itu, roti akan ditimbang dan apabila beratnya tidak sesuai standar, maka produk tersebut akan otomatis di-reject. Dengan sistem ini, kualitas dan efisiensi produksi roti dapat terjaga secara optimal. Untuk aplikasinya sendiri kita pakai CX Programmer untuk buat ladder diagramnya, sedangkan CX Designer untuk buat HMI-nya. Kalau CX Programmer ini adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk memprogram ladder diagram untuk versi merek Omron. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan memonitor program ladder diagram dengan mudah. Sedangkan CX Designer ini adalah perangkat lunak yang dibuat oleh Omron yang berfungsi untuk menulis dan mentransfer program HMI PLC. Terus di sini terdapat beberapa sensor yang digunakan. Maaf, beberapa kontak di mana ada kontak NO seri, kontak NC seri, kontak NO paralel, kontak NC paralel, terus instruksi, output atau coil, garis penghubung horizontal, garis penghubung vertikal, seperti yang dijelaskan pada tabel. Nah, di sini tuh kita menggunakan dari room 0 sampai room 7, di mana ada PB stop, ada pertama itu sebenarnya ada PB start, di mana itu memulai programnya, terus ada PB stop itu untuk mengulang kembali program ketika sudah dijalankan. Nah, di sini masuk pada room 2, di mana terdapat sistem run. Itu digunakan untuk menjalankan itu akan adonan yang akan dimulai. Terus masuk ke outputan berupa konveyor. Dan pada room ketiga itu ada sistem run juga, dan ada proxy, terus ada TM of 1 itu merupakan sensor suhu 1, terus TM of 2 itu adalah sensor 2, terus ada humidity oke. Terus masuk ke heater oven yang akan masuk ke room 4, sehingga ketika room 3 aktif dan room 4 juga aktif akan masuk ke timer. Di sini kita menggunakan 100 detik. Jika sudah 100 detik akan masuk ke room 5 pada kontak NOT panggang. Dan jika ditimbang, jika menghasilkan berat yang sesuai ketentuan, maka hasil akan masuk ke hasil. Jika beratnya tidak sesuai, maka masuk ke reject. Ini adalah gambaran besar dari HMI pada proyek kami kali ini. Dan ini adalah gambaran HMI-nya ketika sudah di-run. Mungkin itu sedikit pemaparan dari proyek kami ini. Selanjutnya kita akan masuk ke ladder dan HMI-nya.
Kita akan menghubungkan cek programmer dengan cek desainer. Ini merupakan tampilan ladder diagramnya yang sudah di-run. Nah, ketika dikasih logika 1 pada PB Star, maka akan masuk ke setnya akan aktif. Terus pada room kedua sensorannya akan menyala. Terus akan kita kasih logika 1 juga pada sensor. Untuk menjalankan programnya, kita harus memberikan logika 1 pada masing-masing sensor. Pada proximity, terus pada TM of 1 hingga humidity yang akan menjalankan programnya. Nah, dapat kita lihat di sini timernya menyala dari 100 hingga 0 dan masuk ke hasil. Dan jika tidak sesuai berat yang ditentukan, maka akan masuk ke reject. Sekarang kita hubungkan dengan HMI-nya.
Oke, ini kita coba mulai run dari awal. Di sini tombol startnya kita hidupin. Lalu adonannya bakal keluar dengan ngaktifin si door sensor dan bakal jalanin si conveyornya menuju oven. Di sini proximity try, terus suhu oven pertama, oven kedua, dan juga sensor humidity-nya kita aktifin sehingga nanti ovennya bakal nyala dan timer untuk manggang rotinya bakal menghitung mundur. Nah, setelah rotinya selesai dipanggang, di sini kita lihat timernya juga sudah 0, nanti masuk ke timbangan. Di timbangan ini, berat roti yang udah dipanggang tadi bakal ditimbang apakah sesuai dengan standar produksi kita atau enggak. Kalau misalnya sesuai, di sini berarti yang keluar itu nggak sesuai ya teman-teman, karena muncul di sini reject. Sedangkan kalau sesuai, nah yang bakal keluar di sini hasil. Nanti kalau beratnya sesuai, rotinya itu dapat kita jual. Sedangkan kalau rotinya beratnya itu melebihi standar produksi kita, maka akan masuk ke bagian reject. Mungkin sekian dulu hasil pemaparan dari project UAS PLC kita kali ini tentang produksi sistem produksi roti otomatis. Apabila ada kesalahan dan kekurangan pada project kita kali ini, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.